Halo guys, sobat-sobat Konfedik sekalian, jumpa lagi dengan Om Bagus. Dan kali ini gue bakal bahas salah satu topik yang sebenarnya gue udah simpen. Dan sebenarnya ini materi harusnya cuma gue kasih ke orang-orang terdekat gue aja, tapi gue putuskan untuk gue kasih ke kalian karena emang sebenarnya gue udah kasih juga track record perkuliahan gue yang dalam porsi besarnya itu dijelaskan secara online dan juga banyak juga yang diambil di luar negeri. Nah, kali ini gue bakal bahas kampus-kampus apa aja yang bisa memberikan pendidikan secara online, dan mostly kampus-kampus ini berasal dari luar negeri dan biayanya cukup terjangkau. Oke, pesan sponsor dulu sebelum kita mulai video kali ini. Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa suka dengan video ini dan mungkin merasa video ini cocok buat teman kalian, jangan lupa yang pertama like dulu videonya dan kemudian share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan ya. Oke, jadi seperti yang udah gue sebutkan tadi, gue akan membahas kampus-kampus mana yang bisa menyediakan pendidikan secara terjangkau, terakreditasi, dan juga tentu saja berkualitas ya. Disclaimer, gue nggak akan ngasih kalian kampus-kampus yang sebenarnya bukan kampus tapi tukang cetak ijazah online. Apa yang gue sampaikan di sini adalah kampus-kampus yang terakreditasi dan memiliki recognition dari negara atau badan akreditasi internasional. Dan di sini gue akan menyampaikan honorable mention. Kalian pasti udah pada tahu Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT ini universitas yang bisa belajar jarak jauh, salah satu pionir di Indonesia karena sudah ada sejak tahun 1948. UT ini sendiri adalah perguruan tinggi negeri yang punya misi untuk memberikan kesempatan pendidikan untuk semua orang di Indonesia. UT sendiri punya banyak bidang jurusan seperti ekonomi, hukum, sospol, matematika, pendidikan. Biaya pendidikan di UT juga lumayan terjangkau. Biaya sendiri itu tergantung dari mata kuliah yang diambil per semesternya, tapi rentangnya ada di sekitar 1 jutaan sampai 2 juta. Jadi ini termasuk kampus yang paling murah yang ada di Indonesia ini, bahkan di muka bumi. UT sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia (BANPT). Selain itu, UT juga punya pengakuan internasional dari beberapa organisasi seperti International Council for Open and Distance Education (ICDE) yang paling besar, dan banyak organisasi lainnya. UT punya sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah teruji dari masa yang sudah cukup lama, sehingga mereka mungkin kamu belajar kapan aja di mana aja. Di UT juga menyediakan tutorial tatap muka di pusat-pusat pembelajaran UT, tempat yang UT bekerja sama yang tersebar di seluruh Indonesia untuk kalian bisa bertemu, dan teman-teman juga bisa melalui tutorial online di mana teman-teman tidak harus bertemu, yaitu belajar melalui forum Moodle. Beberapa program unggulan UT khususnya di sarjana banyak yang sudah terakreditasi A, misalnya program hukum, keguruan, komunikasi. UT juga punya magister, contohnya magister manajemen pembangunan daerah, dan UT juga punya diploma seperti diploma perpajakan, kearsipan. Dengan pilihan program yang banyak, kau bisa milih program yang sesuai dengan minat dan bakat kamu di UT. Start from here, kita akan membahas kampus-kampus online yang terbaik, yang terakreditasi, yang gue bisa merekomendasikan karena memang cukup menarik untuk kualitas yang diberikan dibandingkan dengan biaya yang harus dibayarkan ya. University of the People. Nah, University of the People atau UO People adalah universitas online non-profit dan punya akreditasi di Amerika yang menawarkan program di berbagai bidang seperti administrasi bisnis, ilmu komputer, ilmu kesehatan, dan juga pendidikan. Dia didirikan pada tahun 2009 oleh Shai Recep. Dia seorang pengusaha dan juga pendidik asal Israel. Universitas ini punya misi untuk memberikan akses pendidikan tinggi buat orang dengan keterbatasan finansial, geografis, dan juga personal. Satu hal yang jadi daya tarik dari UO People adalah biaya yang sangat terjangkau. Mereka juga salah satu pionir karena mereka adalah yang pertama membuat program macam ini. Mereka enggak nge-charge biaya kuliah, tapi ada biaya pemrosesan buat setiap kursus, itu sekitar $120 per kursus sarjana dan $240 buat kursus pasca sarjana. Ada juga biaya asesmen untuk setiap ujian, $200 buat kursus sarjana dan juga $300 buat pasca sarjana. Buat kalian yang mau selesaikan gelar sarjana di sini bakal habisin sekitar 2.000 sampai 3.000 US dollar. Gelar pasca sarjana bakal habisin sekitar 4.000 sampai 5.000 US dollar. Di samping itu, UO People juga punya beasiswa buat mahasiswa yang nggak mampu bayar biaya ini. Tapi bukan buat semuanya ya.
UOPIPL sudah diakreditasi oleh DEAC atau Komisi Akreditasi Pendidikan Jarak Jauh Amerika, lembaga akreditasi yang diakui oleh Departemen Pendidikan Amerika, dan juga punya kemitraan beberapa lembaga akademik seperti New York University, University of California Berkeley, Edinburgh Napier University, bahkan sampai Yale Law School. Di UOPIPL mereka pakai model pembelajaran yang mengandalkan forum diskusi online, tugas, dan kuis. Mahasiswa diharapkan bisa aktif berpartisipasi di setiap kelas dan juga berinteraksi sama teman sekelas dan instruktur mereka. Nah, ini yang membuat beberapa orang kurang cocok dengan tempo UOPIPL karena mereka diharapkan aktif dalam setiap minggunya. Selanjutnya adalah Nextport University. Jadi Nextport University itu adalah universitas online yang tujuannya memberikan pendidikan yang terjangkau dan fleksibel, khususnya di bidang bisnis dan teknologi. Dia didirikan tahun 2018 oleh Fadel Al-Tarzi, seorang pengusaha dan eksekutif media asal Mesir. Universitas ini biarpun masih baru tapi berusaha untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Buat harganya, Nextport University biaya kuliah bulanannya bervariasi tergantung dari beban studi. Buat program sarjana biayanya sekitar $80 sampai $160 per bulan tergantung negara asalnya. Buat program pasca sarjana biayanya sekitar $160 sampai $240 per bulan. Universitas ini juga membebankan biaya pendaftaran satu kali sebesar $20 dan biaya wisuda sebesar $100. Nextport University baru-baru ini juga sudah diakreditasi oleh DEAC, itu lembaga akreditasi yang diakui sama US Department of Education. Universitas ini juga sudah punya kemitraan sama beberapa lembaga akademik, bahkan termasuk Microsoft, IBM, LinkedIn Learning, dan juga Sterling Bank. Mahasiswa bisa akses kursus mereka kapan aja, di mana aja, melalui platform belajar interaktif tanpa ada keterikatan waktu. Kemudian IU University of Applied Science. Jadi IU University of Applied Science atau IU Fakultas School adalah universitas online swasta yang menawarkan program degree di bidang bisnis, teknologi, kesehatan, sampai ilmu sosial. Dia didirikan tahun 1998 oleh Dr. Peter Cui. Dia seorang pengusaha dan pendidik asal Jerman. Universitas ini bertujuan menyediakan pendidikan praktis dan berorientasi karir berstandar Jerman, namun sesuai dengan kebutuhan pasar global. Buat harganya, IU University of Applied Science itu membebankan biaya kuliah bulanan yang bervariasi tergantung program dan beban studi. Biarpun memang kalau universitas negeri di Jerman itu biaya kuliahnya kebanyakan gratis ya. Nah, buat program sarjana biayanya berkisar antara 99 sampai 299 euro per bulan. Buat pasca sarjana biayanya sekitar 299 sampai 399 euro per bulan, tergantung besaran subsidi atau beasiswa yang kamu dapatkan di awal mendaftar. IU University of Applied Science sudah diakreditasi oleh German Council of Science and Humanities Wissenschaft, lembaga akreditasi yang diakui sama German Federal Ministry of Education and Research. Mahasiswa bisa akses kursus mereka kapan aja, di mana aja, melalui platform belajar interaktif IU Learn atau juga MOOC yang tersedia. Kekurangannya IU sendiri adalah faculty member atau tim administrasi yang memiliki sedikit keterlambatan dalam mengurus administrasi mahasiswa. Terus ada University of South Africa atau UNISA. Jadi UNISA adalah institusi belajar jarak jauh publik atau negeri yang menawarkan program degree dari berbagai bidang, bahkan dari seni, pendidikan, hukum, iptek, sampai psikologi. Dia didirikan pada tahun 1873 sebagai University of the Cape of Good Hope dan menjadi universitas pendidikan jarak jauh dari tahun 1946. UNISA merupakan salah satu universitas terbesar di benua Afrika dengan lebih dari 300.000 mahasiswa dari lebih dari 130 negara, nggak cuma di Afrika. Untuk harganya, UNISA membebankan biaya kuliah yang bervariasi tergantung program dan beban studi. Buat program sarjana, biayanya berkisar antara 1.490 sampai 4.590 South African Rand per modul. Itu cukup terjangkau buat warga Indonesia ya. Dan buat program pasca sarjana, biayanya berkisar 2.520
sampai 7.260 rand per modul. University of South Africa ini sudah diakreditasi oleh Council of Higher Education, yaitu badan hukum yang bertanggung jawab atas jaminan kualitas dan juga promosi pendidikan tinggi di Afrika Selatan, dan juga memiliki kemitraan beberapa lembaga akademik seperti African Virtual University, Commonwealth of Learning, dan juga Open Courseware Consortium. Di Unisa mereka menggunakan model pembelajaran yang mandiri mengandalkan kursus online, tugas, dan ujian. Mahasiswa bisa akses ke kursus mereka kapan saja di mana saja melalui platform online yang disebut My Unisa. Kekurangan dari Unisa sendiri karena universitas ini sudah cukup lama adanya sehingga sistemnya agak ketinggalan zaman, dan bahkan ada biro yang menawarkan administrasi pendaftaran di Unisa karena proses registrasi reguler yang cukup ribet. Kemudian ada Uni Athena. Jadi Uni Athena ini bukan suatu kampus, tapi dia adalah penyedia pendidikan online yang menawarkan degree program dengan tempo belajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di bisnis, manajemen, teknik, sampai data science. Dia didirikan pada tahun 2009 oleh Westford Education Group, jadi masih cukup baru, tapi dia itu sudah menyediakan layanan pendidikan tinggi sejak 2009. Platform ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar global. Untuk harganya, Uni Athena membebankan biaya kuliah bulanan yang bervariasi. Buat program gelar, biayanya sekitar 250 sampai 500 dolar per bulan. Uni Athena karena mereka bukan kampus, mereka menawarkan program gelar dengan kolaborasi sama universitas Eropa seperti Universidad Católica de Murcia, UCAM Spanyol, dan juga Guglielmo Marconi University, CMU Italia. Platform ini juga menawarkan program mikrokredit dalam kemitraan dengan otoritas kualifikasi profesional terkenal seperti Chartered Management Institute Inggris dan juga Scottish Qualification Authority Inggris. Mahasiswa bisa akses ke kursus mereka kapan aja di mana aja melalui platform belajar interaktif yang disebut Uni Athena Platform. Biarpun Uni Athena itu menyediakan degree yang valid dari universitas-universitas Eropa, namun ada yang mempertanyakan validitasnya, apakah degree tersebut diakui dari negara biarpun memang betul diakui dari kampusnya dengan istilah yang dikenal titulo proprio. Kemudian Upgrad. Jadi Upgrad adalah platform pendidikan online yang menawarkan degree program dan juga short course di bidang data science, machine learning, digital marketing, manajemen, dan juga entrepreneurship. Mereka didirikan tahun 2015, jadi masih cukup baru. Platform ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang relevan dengan industri dan juga orientasi karir yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Untuk harganya, Upgrad biaya kuliahnya bervariasi tergantung program dan beban studi. Buat program degree biayanya sekitar 2,25 sampai 6,5 lakh rupiah per tahun, itu cukup terjangkau untuk kelas Indonesia tergantung dari kampus yang mengeluarkannya. Upgrad itu menawarkan program degree kolaborasi dari universitas-universitas terkenal di India seperti IIT Bangalore, IIT Madras. Platform ini juga menawarkan degree program dari kampus-kampus yang terkenal seperti Deakin Business School Australia, Liverpool Business School Inggris, dan juga Michigan State University. Biarpun begitu, tarifnya akan tergantung sama kampus yang mengeluarkan ijazahnya. Di Upgrad, mahasiswa bisa akses course mereka kapan saja di mana saja melalui platform belajar interaktif yang disebut Upgrad Learning Platform. Kemudian ada Unisaf. Jadi Unisaf itu juga bukan kampus, biarpun dia juga punya kampus Unisaf University. Tapi yang kita bahas kali ini adalah platformnya, yaitu platform Unisaf, suatu platform pendidikan online yang memberikan degree program dan khususnya dinamakan scholarship di berbagai macam bidang seperti bisnis, hukum, dan juga kesehatan. Dia didirikan tahun 2012 oleh Nikos Nikolau. Dia pengusaha dan pendidik asal Siprus. Platform ini bertujuan memberikan akses dengan harga terjangkau pada pendidikan tinggi berkualitas untuk mahasiswa Afrika dan wilayah lain yang kurang terlayani. Untuk harganya, Unisaf membebankan biaya kuliah yang bervariasi tergantung program dan beban studi. Buat degree program biayanya sekitar 1.500 sampai 4.000 euro per tahun. Untuk beasiswa, platform ini menawarkan sekitar 80% biaya kuliah untuk mahasiswa yang memenuhi syarat, jadi memang kurang transparan di awalnya. Unisaf menawarkan degree program berkolaborasi dengan universitas-universitas Inggris seperti University of Suffolk, Liverpool John Moores University, dan University of East London. Mahasiswa bisa akses ke kursus mereka kapan aja, di mana aja, melalui platform learning interaktif yang disebut Unisaf Virtual Learning Environment atau VLE. UTEL University. Jadi UTEL University adalah penyedia pendidikan online yang menawarkan program degree dan juga short course di berbagai
berbagai bidang seperti bisnis, teknik, pendidikan, psikologi, dan juga kesehatan. Mereka didirikan pada tahun 2012 oleh Carlos Enrico Moreno Alcantara, seorang pengusaha dan pendidik asal Meksiko. Platform ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang fleksibel dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan pasar global. Buat harganya, UTEL University membebankan biaya kuliah bulanan yang bervariasi. Buat degree program, besar biayanya antara 2.795 Mexican dollar sampai 3.150 Mexican dollar per bulan. UTEL University memiliki akreditasi dari Sekretaris Pendidikan Publik Meksiko, itu lembaga federal yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pendidikan tinggi di Meksiko. Mahasiswa bisa akses course mereka kapan aja, di mana aja, pakai platform belajar online yang disebut UTEL Kampus Virtual. Selanjutnya adalah University Science Malaysia atau USM. USM ini adalah universitas penelitian negeri di Malaysia yang menawarkan program degree di berbagai macam bidang, termasuk sains, teknis, seni, pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi universitas ini udah cukup tua, didirikan tahun 1969 sebagai universitas kedua yang ada di Malaysia. USM ini juga salah satu universitas sains terkemuka di Malaysia dengan lebih dari 30.000 mahasiswa. USM ini uniknya menawarkan program pembelajaran jarak jauh melalui Distance Education Unit DEU sejak tahun 1971. Buat harganya, USM membebankan biaya kuliah yang bervariasi tergantung dari beban studinya. Untuk pembelajaran jarak jauh itu biayanya sekitar 1.490 Malaysian Ringgit sampai 4.590 Malaysian Ringgit per modul buat sarjana, dan juga 2.520 Malaysian Ringgit sampai 7.260 Malaysian Ringgit per modul buat program pasca sarjana. USM sendiri sebagai universitas negeri, dia sudah diakreditasi oleh Malaysia Qualifying Agency (MQA). Universitas ini juga diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. USM sendiri sudah masuk peringkat 143 dalam Qualifying World University Rankings 2023 oleh Top Universities. USM untuk program desain learningnya, mahasiswa bisa mengakses course mereka kapan aja, di mana aja melalui platform belajar online yang disebut MyUSM. Kemudian kesininya ada Georgia Tech University. Jadi Georgia Tech sendiri itu adalah universitas penelitian publik di Amerika yang sangat terkenal. Dia menawarkan program sarjana dan short course di berbagai macam bidang dari teknik, komputer, bisnis, dan desain. Georgia Tech itu didirikan pada tahun 1885 sebagai sekolah teknologi dan jadi universitas tahun 1948. Sejak 1977, Georgia Tech sudah menawarkan program pembelajaran jarak jauh melalui divisi Professional Education. Untuk berkuliah di Georgia Tech University ini biasanya biayanya sangat mahal, tapi ada yang namanya program OMSCS, Online Master of Science in Computer Science. Ini adalah program Master of Science di bidang Computer Science yang bisa diambil online dari Georgia Institute of Technology, yang programnya disusun dan dibuat oleh AT&T dengan tujuan memberikan pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau buat para profesional di bidang komputer di seluruh dunia. Biaya total program OMSCS adalah sekitar $6.500. Ini jauh lebih murah dari program serupa dari kampus tradisional yang diadakan secara tatap muka di Amerika khususnya. Biayanya sudah termasuk biaya kuliah, biaya teknologi, dan biaya lainnya. Georgia Tech itu memiliki akreditasi dari Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges yang diakui oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Dan selain itu, Georgia Tech juga sudah diakui organisasi profesional seperti ABET, AACSB. Menurut QS World University Ranking 2023, Georgia Tech itu berada di peringkat nomor 88 di seluruh dunia. Program OMSCS yang dibicarakan di sini juga punya akreditasi yang sama dengan program Master of Science in Computer Science yang diselenggarakan secara tatap muka penuh oleh Georgia Tech. Gelar yang diperoleh itu sama dan nggak ada perbedaan dalam transkrip atau ijazah. Program OMSCS ini menggunakan platform pembelajaran seperti Udacity, edX, Coursera, dan Piazza. Kamu bisa mengakses materi, tugas, kuis, dan juga proyek kapan aja, di mana aja sesuai jadwal kamu sendiri. Kemudian ada bonus round, ini adalah World Quant University. Ini universitas online yang didirikan tahun 2015 oleh Igor Tulchinski. Dia adalah pendiri World Quant LLC, sebuah perusahaan manajemen investasi global. WQU ini menawarkan program yang benar-benar gratis di bidang data science dan juga financial engineering untuk mahasiswa-mahasiswa yang berbakat di seluruh dunia. Program ini ditawarkan sepenuhnya gratis bagi mahasiswa yang memenuhi syarat akademik, yaitu yang bisa lolos terhadap tesnya. Tidak ada biaya pendaftaran kuliah atau yang lainnya yang dikenakan ke mahasiswa. WQU sendiri biarpun gratis, dia sudah diakreditasi oleh DEAC, lembaga akreditasi dari US Department of Education. Gelar yang diberikan oleh WQU juga diakui International Association of Quantitative Finance, sebuah organisasi profesional global pada bidang keuangan kuantitatif. Program WQU menggunakan platform pembelajaran online yang fleksibel dan interaktif. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah kapan aja, di mana aja, sesuai jadwal mereka sendiri, biarpun ada deadline untuk aja ya. Program ini sangat sulit untuk bisa dimasuki, hanya sekitar 10% dari total pelamar bisa diterima tiap semester.
komentarnya. Dan kurang lebih itu list review dari gua. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan isi pikiran kamu, atau malah kamu merasa video ini ofensif, menyakiti kamu, dislike aja, gua nggak masalah. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.